yang membuat kita bertanya, kok bisa ya lo memaafkan kesalahan masa lalu rumah tangga yang terjadi dari pasangan lo? Kali ini mau kita bahas adalah kehidupan, kisah percintaannya selebriti kita Tiara Andini sama Alshad Ahmad. Iya kan? Ketika itu mereka kan pacaran, nggak jadi serius, nggak jadi, kita menanti-nanti bakalan kawin apa enggak, rupanya nggak jadi karena Alshad Ahmadnya ketahuan punya anak dari kehidupan dia yang dulu. Jadi bye-bye tuh hubungannya sama Tiara Andini. Itu udah selesai. Emang kenapa punya anak? Kayaknya mungkin dia mungkin cerita dulu, akhirnya ketahuan. Mungkin dia nggak jujur, mungkin dia nggak cerita, dia nggak cerita. Mungkin Tiara Andininya kali merasa bahwa, aduh, kok nggak jujur sih, gitu. Andai Bukan kalau mempermasalahkan anaknya mungkin. Tapi ketidakjujurannya, ya, mungkin. Tapi sekarang detektif netizen plus 62 bekerja, karena kayaknya Tiara Andini sama Alshad Ahmadnya itu baru pulang jalan-jalan bareng. Baru-baru ini? Liburan ke Jepang katanya. Nah itu hasil cocokologi tempatnya kok kayaknya sama. Cocokologi loh. Dicocok-cocokin. Mana gitu. coba di spill dong, gue gak percaya deh. Tuh. Sehingga memancing komentar netizen. Apa saja komentarnya? Coba kita bacain. Ayo kita lihat ya, katanya gini. Kira udah putus ya, kalau udah bucin susah sih ya, nggak bisa bedain mana yang baik sama mana yang enggak. Gitu. Emang salah ya kalau pacaran dengan orang yang pernah gagal? Nah itu loh yang aku mau bahas. Kenapa sih kita tuh jadi berisik banget membahas mengenai kisah percintaannya Tiara sama Ahmad? Siapa tadi? Alshad Ahmad gitu. Emangnya setiap orang nggak berhak punya kesalahan di masa lalu? Kalau gue mah, gue mendukung lo Tiara Andini. Iya kalau lo mah dukung-dukung aja karena lo nggak ada siapa-siapa sekarang. Jadi kalau mantan lo minta lagi, ya udah deh. udah nggak ada stok gitu. Jahat banget. Jadi maksud tuh Tiara Andini juga gitu, udah nggak laku sama yang lain. Bukan nggak laku. Udah nggak ada stok gitu laki-laki. Iya bisa jadi dong. Enggak. Atau dia lagi kosong Stok kayak lu. Stok tuh banyak, ya tapi kan? yang cocok dikit. Yang mau yang dipengen. Kata-kata stok tuh nggak enak banget lo pikir. Dipikir supermarket. Nggak supermarket. Iya maksudnya kayak nggak ada cowok lain aja. Nah itu sebabnya makanya kemudian kita perlu membahas. Emang kadang-kadang kalau udah cinta logika tuh melayang loh. Betul. Coba lu kalau misalnya udah jatuh cinta lah. Keblinger kan? Pasangan lo pernah punya salah, pernah punya masa lalu kelam. Kalau lu sayang banget, akan lu kasih kesempatan apa enggak? Ya akan lah. Ya kan? Kalau aku sih iya ya. Ya nggak tahu, tapi tergantung juga siapa manusianya. Tapi kalau gue maaf itu kan, memberikan maaf dan menerima maaf itu kan sebenarnya bagus-bagus aja. Kalau misalnya memang pada akhirnya bisa dilanjutin dan jadi bahagia, kenapa enggak? Contohnya Lesti sama Rizky Bilar yang dulu ramenya minta ampun, kita tahu di sosial media kayak apa. Akhirnya mereka bersatu kembali, bahkan even stronger until up to date lalu. Iya dong. Itu. Bener gak? Makanya gue tuh suka tuh apa yang dilakukan oleh Lesti. Karena menurut aku nggak ada deh manusia di bumi ini yang sempurna. Yang sempurna. Nggak ada manusia yang nggak pernah bikin salah. Betul. Balik lagi kan kata-kata aku. Cinta. Salah. Yang mana? Tidak ada yang 100% benar dan tidak ada yang 100% salah. Betul. Benar. Yang bikin netizen berapi-api ini adalah karena kepergian keduanya berlibur ke Jepang itu bertepatan dengan ulang tahun sang anak dari Nisha Ashifa dan juga Aslat itu. Kok bisa ya lebih memilih liburan bareng sama Tiara sementara anaknya ulang tahun? Oh alah, jadi dia merelakan hari istimewa sang anak untuk pergi bersama Tiara. Gini. Kita, ini kan karena pandangannya netizen ya, tapi kan kita nggak tahu. Kalaupun sampai cocok logi itu kok di sana di Jepang, satu di Jepang, ya ini satu Jepang. Tapi bisa jadi mungkin ada project brand kali mereka. Itu satu, kedua bisa aja juga late post. Atau late post. Late post bisa jadi.
bisa keduluan. Kan kita suka ngeliat dong beberapa teman-teman artis tuh karena ada satu acara kayak waktu itu kan Paris Fashion Week berangkat misalnya banyak banget tuh kayak Ria Ricis berangkat ini berangkat bisa jadi. Iya, bisa lagi jadi, ada nggak ada event masalah, iya. ada kerjaan bisa jadi kan belum tentu. Aku pun pernah loh nggak sengaja aku pergi ke Singapura. Literally aku tuh pergi pas hari ulang tahun anak aku. Aku nggak ngeh karena udah booking kan, gitu loh. Udah booking sebulan sebelumnya, ternyata ya anak aku pas lagi ulang tahun. Jadi kesalahan itu bisa terjadi apa aja. Ya memang mungkin terlalu cepat bagi kita untuk menghakimi. Iya. Kalau orang tua lebih memilih pergi bersama gebetan selain mementingkan hari ulang tahun anak. Iya. Kita nggak pernah tahu alasan utama di balik keputusan itu. Di balik kerjaan itu ada miliaran rupiah. Ya buat anak juga kan. Buat anak juga akhirnya bisa jadi loh. True. Dari pengalaman ini, dari cerita ini kita sama-sama belajar untuk lebih membuka mata kita ya. Tapi yang perlu juga kita bahas adalah kalau sampai orang memilih untuk memaafkan masa lalu pasangan, biasanya pemicunya apa sih? Kalau gue memaafkan karena gue ribet kalau mau berantem udahlah gitu. Toh anyway masa lalu ya masa lalu. Kalau ngomongin perasaan bisa aja kita maafin orang itu, ya kan? Bisa kan maafin aja. Kan bukan berarti harus memiliki kembali. Iya itu bisa. Tapi maksud aku kesempatan kedua itu ada aja. Kan tapi itu harus benar-benar kita pikirkan benar-benar matang-matang karena menurut aku manusia itu tidak akan pernah bisa berubah kalau dirinya sendiri yang tidak merubah. Iya. Tapi benar good point dari Ola bahwa kadang-kadang karakter orang itu nggak bisa berubah kecuali dia sendiri yang mau. Bicara mengenai karakter, gue angkat topi lah dengan pasangan yang ini. Siapa itu nama lengkapnya dipanggilnya Ciki. Citra Kirana sama suaminya. Itu kan mereka udah pasutri ya. Terus kan ketahuan kalau suaminya itu punya anak di kehidupannya yang lalu. Citra Kirananya stood by her husband. Dia bela Lauren. Walaupun bahkan sudah ketahuan bahwa anaknya dari tes DNA emang benar anak sang suaminya. Tapi dia stood by the husband. Asik loh karakternya Citra Kirana ini. Itu keren. Nah itu dia kan, mungkin di dalam, nggak tahu lah, tiap dari kita kan, manusia tuh beda-beda memikir menikah itu untuk apa, janji pernikahan itu untuk apa gitu maksudnya. Kan beda-beda lah ya. Ya mungkin kalau dia lebih berpikirnya bahwa ya dia udah suami gue. Iya, betul. Terus gimana? Ya baik buruknya harus diterima. Baik buruknya harus diterima. Kan? Iya, terkecuali dia kan kalau wah baru ketahuan sekarang lu ternyata narkoba. Ternyata narkoba, selingkuh, KDRT, nah baru deh. Iya, itu lain cerita. Boleh nggak sih kita spill dulu videonya supaya kita sama-sama tahu kisah perjuangannya Ciki dan sang suami? Ya apa ya, karena cinta. Enggak sih, sebenarnya kan kita cinta. Enggak pastinya, cuma kan kalau dalam pernikahan itu kan cinta tuh hanya awal-awal aja ya. Maksudnya selebihnya kan pasangan kita tuh akan menjadi teman hidup kita gitu. Dan saat menikah pun memang kita kan janjinya sama Allah ya, maksudnya memang kita menikah emang untuk ibadah juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya masa lalu, ya nggak usah terlalu dipermasalahkan. Yang kita lihat kan masa depan. Dan karena masing-masing orang juga punya masa lalu juga. Bener, dan yang aku lihat tuh maksudnya selama reskinya ke akunya memang nggak pernah ada masalah, baik, tanggung jawab ya. Apa yang harus aku permasalahkan lagi. Gue setuju. Berarti poinnya dari Ola dan Karen, setiap orang itu punya personal boundaries yang beda-beda. Yes. Kayak lu, narkoba, masalah hukum, masalah uang, KDRT, big no. Berarti punya anak di kehidupan masa lalu, buat Ciki itu nggak masalah. Ada masalah. Selama suaminya mau mengakui, dan mungkin mereka berdua punya agreement. Kedepannya kita mau ngapain? Mau apa nih dengan ini? Betul. Dan dari pengalaman gue ya lah ya, kalau pasangan gitu berbuat salah, terus kita memaafkan dan kita mau move on bareng-bareng, pasangan lo akan berusaha 2 kali lipat nggak sih? Banget. Untuk membuktikan diri. Betul. Harusnya karena seperti itu. Kalau pasangannya otaknya benar sih harusnya kan, seperti itu. Iya. Iya kan? Iya dong. Ya, karena kan memilih damai dan cinta. Kalau memilih damai dengan cinta, pasti seharusnya buahnya jadi cinta. Bicara mengenai cinta, berarti waktu kemarin Mas Alsyad hadir di ulang tahun Tiara itu karena cinta. Bisa jadi kita spill dulu. Kembali ke Tiara Andini. Tapi menurut kalian setuju nggak kalau Tiara Andini pada akhirnya memilih Alsyad ini?
Gue sih all for it ya, kayaknya Tiara ini juga termasuk perempuan yang cukup outspoken, nggak malu mengutarakan apa yang dia inginkan. Gue tuh suka perempuan yang tahu apa yang dia mau dan memperjuangkan apa yang dia mau. Dan nggak apa-apa. Iya, nggak malu-malu kucing gitu. Betul, dan menurut gue juga nggak apa-apa pada akhirnya kalau si perempuan ini memilih dari yang di masa lalunya. It is okay. Nggak apa-apa, it's okay. It is okay. Udah nikmatin aja kan. Iya, paham begitu banyak laki-laki di luar sana. But then again, balik lagi ke hatinya dan pikirannya kalau dia mikirin di orang itu dulu. Iya. Masa mau dipaksa, oh itu ada 1000 laki-laki di depan, masa lo nggak pilih yang lain? Terus gimana? Berarti nggak masalah buat lo kalau pasangan sudah berbuat salah, udah heboh-heboh, tapi ternyata cintanya masih di situ, balik lagi, rujuk lagi. Iya, lah sekarang kan Why not? kita tahu manusia itu kan selalu berubah. Oke. Iya dong, manusia nggak ada yang sama. Lu dari 2 hari yang lalu belum tentu sama keputusannya sama yang sekarang. Kan belum tentu. Kalau mereka bisa bikin kesepakatan untuk bahagia yang benar dan bertanggung jawab atas pilihan yang sekarang, ya kita kan nggak bisa ngejudge dia yang zaman dulu. Yang gue juga tunggu, akhir dari kisah cintanya seperti apa, sama Baim. Karena terakhir aku dengar, nih. Baimnya, Telepon dong. Baimnya pengen rujuk, Paulanya telepon udah coba. nggak mau. Telepon yang namanya ya pria ganteng Baim Wong itu telepon tanya Nggak, sama udah. dia. Oh nggak usah. Gua soal Oh, iya, telepon gue udah cukup Oh, iya, udah trauma cukup dan trauma. udah nggak mau lagi. Oh, iya, Mohon iya. maaf Oh, ya. iya. Aku nggak Iya. mau dijudge sama netizen ya, udah. Iya, gue juga, gue Nggak, juga. yang Gue membuat- udah nggak mau, gue nggak mau Nggak, telepon Baim. nggak. 1, gue nggak punya nomor teleponnya. 2, gue nggak punya pulsa. Gue nggak mau telepon Baim. Tapi apa 3, yang- gue nggak deket sama dia. Tapi apa yang membuat lo penasaran tadi tentang Baim sama Paula? Ya karena kan Baimnya kayaknya pengen rujuk. Kayaknya dari mana? Dari mana ketahuan tahu dari Ya mana? ada deh di kayaknya berita-berita, ya. ada di Oh, media-media yang mengatakan itu kalau Baim itu minta rujuk. Paulanya gitu. kayaknya nggak ada Paulanya- kode ya? Paulanya kayaknya menolak gitu. Kayaknya Paulanya baru dapat hadiah besar deh. Hadiah apa tuh ya? Di-spill kali. Soalnya lagi heboh banget katanya sekarang ini Paula tuh baru terima hadiah mobil, Bo. Tuh Mewah. gitu dong, Nek. Kalau punya temen tuh ngasih hadiah mobil, lu mah ke gua ngasihnya boneka Tapi labu. tapi gue Mobil ngeliatnya dari timeline sosmed ya. Gue nggak tahu itu bener apa enggak ya. Tapi kalau bener mau numpang. Oke guys, terima kasih udah nemenin kita hari Iya, ini. thank Sampai you. jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa ya, tetap orang yang sama. Karen Delano, Dewi Hendrik, dan Ola Ramlan. Di spill that tea. Bye-bye.